1, 2, 3, come on! Halo anak-anak ibu yang hebat, berjumpa lagi dengan Ibu Indah pada pembelajaran kita kali ini. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya di rumah. Memang pada masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus menjaga daya tahan tubuh kalian karena kita tidak tahu kapan COVID-19 ini berlalu. Nah, Ibu juga berharap kalian itu tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, seperti gunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun ya, atau menggunakan hand sanitizer. Nah, walaupun kita dalam masa pandemi COVID-19, tapi kalian harus tetap semangat belajarnya. Nah, pada pembelajaran kali ini materi kita adalah tentang struktur teks cerita pendek. Nah, sebelumnya kalian itu sudah belajar tentang fungsi, ciri-ciri, dan tujuan dari teks cerita pendek serta unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, pada kali ini apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan membahas pengertian cerita pendek yang hanya Ibu mengingatkan kembali karena kita sudah bahas sebelumnya. Yang kedua adalah struktur teks cerita pendek. Jadi apa-apa saja struktur teks dari cerita pendek tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita mengidentifikasi struktur teks cerita pendek dalam sebuah cerpen. Nah, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang teks cerpen, yaitu mengenai fungsi, tujuan, ciri-ciri, dan unsur pembangun teks cerpen. Dan juga kamu sudah mempelajari tentang pengertian teks cerpen. Dan sekarang Ibu hanya mengingatkan kembali apa itu teks cerpen. Apakah kamu masih ingat? Cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Struktur teks cerita pendek terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah rangkaian peristiwa, yang ketiga adalah komplikasi, yang keempat resolusi, dan yang kelima adalah koda. Koda ini bersifat opsional, artinya koda ini bisa ada atau bisa juga tidak ada di dalam sebuah cerita. Jadi, biasanya cerita pendek itu hanya sampai kepada struktur resolusi. Jarang sekali cerpen yang memiliki koda. Orientasi adalah tahap pengenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa. Latar biasanya digunakan pengarang untuk menghidupkan cerita dan yang meyakinkan pembaca. Latar juga merupakan sarana pengekspresian watak, baik secara fisik maupun psikis. Nah, jadi pada tahap orientasi ini, ya, penggambaran latar tempat, waktu, dan suasana peristiwa akan nampak biasanya di tahap awal cerita. Rangkaian peristiwa, tahap rangkaian peristiwa ini adalah kisah yang berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Jadi setelah tahap orientasi, mulailah terjadi peristiwa-peristiwa ya yang berlanjut atau juga ada peristiwa-peristiwa yang tak terduga yang nanti akan menuju tahap menjadi tahap komplikasi. Komplikasi adalah tahap yang berisi urutan peristiwa dan setiap peristiwa hanya dihubungkan secara sebab akibat. Jadi, komplikasi ini berhubungan rangkaian peristiwa yang di dalamnya ada hubungan sebab akibat. Cerita
Dalam komplikasi ini bergerak di seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Jadi komplikasi ini di dalamnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyebabkan konflik atau masalah. Dan dalam komplikasi ini, tokoh utama mulai mengarah kepada solusi dari konflik yang atau masalah yang muncul. Nanti akan ditemukan solusi yang akan sampai pada tahap resolusi. Jadi, resolusi ini adalah tahap bagi pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Berikut, kita akan menentukan struktur-struktur cerita pendek pada sebuah cerpen. Mari kita simak cerpen berikut. Aku menatap lalu lalang mobil dengan pandangan bingung. Bus yang membawaku pulang ke rumah melaju kencang atau bisa dibilang ugal-ugalan. Jujur, aku bingung. Kejadian di sekolah tadi masih mengganggu pikiranku. Memang bukan kejadian besar, tetapi itu membuatku berpikir keras dan berusaha mencari kejelasan atas apa yang aku lakukan. Jadi, tadi sebelum pulang sekolah, guru BK menyuruh anak-anak kelasku untuk menulis satu cita-cita yang paling ingin diraih. Paling ingin diraih, satu cita-cita, itulah yang ada di pikiranku hingga sekarang. 1. Aku punya beribu cita-cita. Jadi wartawan, reporter, penyiar radio, psikolog, arsitektur, sastrawan, editor, ahli komputer, ustazah, guru, Nah, jadi pada cerita ini kita melihat adanya latar-latar tempat, yaitu di jalan ya, menatap lalu lalang mobil, bus yang membawaku pulang melaju kencang. Nah, ini dia ada di dalam bus dan pada waktu setelah pulang sekolah dan pada suasana dia sambil berpikir keras. Jadi inilah yang disebut lanjutannya, guru. Tunggu, itu kan cita-cita sewaktu aku masih kecil dan sudah lama banget aku nggak kepikiran soal cita-cita itu. Apa ada sesuatu yang kulupakan? Kenapa dulu aku ingin jadi guru? Apa sih spesialnya jadi guru? Karena itulah aku bingung. Kenapa harus menulis satu saja sementara aku punya banyak cita-cita? Karena waktunya juga terbatas, akhirnya aku menulis cita-citaku adalah menjadi seorang guru. Aku menulisnya tanpa alasan. Ada ruang kosong di hati saat menulisnya. Kenapa? Kenapa di lembaran kertas putih itu aku ingin menjadi seorang guru? Apa sudah kulupakan? Kenapa tujuan hidupku seolah berubah dan bercabang? Yang awalnya hanya ingin menjadi seorang guru lalu bercabang dan menjadi banyak cita-cita. Apa yang salah dari diriku? Inilah tadi yang disebut dengan tahap orientasi. Kita simak cerita berikutnya. Aku memasuki rumah sambil mengucap salam, sepertinya aku harus mengorek masa lalu. Kenapa dulu aku ingin menjadi seorang guru? Pasti ada alasannya. Pasti juga ada alasan kenapa cita-citaku jadi banyak seperti ini. Aku membuka kembali diari masa kecilku. Aku baca selembar demi selembar halamannya. Meskipun aku tidak menemukan alasan kenapa aku ingin menjadi seorang guru, aku cukup terhibur dengan isi diariku. Cara penulisannya yang polos, cerita-cerita tidak penting yang aku tulis, terlalu banyak kata lalu untuk menyambung suatu cerita. Juga tulisanku yang besar-besar dan tidak rapi membuatku bernostalgia sekaligus tertawa dibuatnya. Ini disebut tahapan rangkaian peristiwa. Jadi di rangkaian peristiwa ini ada beberapa peristiwa, yaitu ketika dia memasuki rumah setelah pulang sekolah dan masih penasaran dengan masa lalunya, mengapa ia memilih menjadi guru, dan lalu dia membuka diari masa kecilnya. Ini juga masih lanjutan rangkaian peristiwa, yaitu percakapan tokoh utama dengan kakaknya. Lagi apa, Pe? Tanya kakak perempuanku yang bernama Ruri. Lagi nyari alasan, jawabku seadanya. Alasan? Kak Ruri menautkan alis. Alasan kenapa aku ingin jadi guru? Oh, Kak Ruri tahu nggak kenapa dulu waktu aku kecil aku ingin banget jadi guru? Nggak tahu sih. Mungkin karena suruhan ayah sama ibu. Dulu kan ayah sama ibu inginnya kamu jadi guru. Nggak tahu deh kalau sekarang cita-cita kamu berubah.
Kak Ruri mengangkat baunya dan disambut helaan napas dariku. Emang cita-cita kamu selain jadi guru apaan, Ve? Ya banyak, jawabku antusias. Contohnya, psikolog, penyiar, novelis. Coba deh kamu pikir alasan kamu ingin jadi psikolog, penyiar, novelis, pasti ada. Alasannya kan? Potong Kak Ruri. Aku ingin jadi psikolog karena aku ingin memotivasi orang. Aku ingin jadi penyiar karena aku menganggap pekerjaan itu asik. Aku ingin novelis karena aku suka nulis. Aku ingin jadi guru karena jawaban itu ada pada diri kamu sendiri. Gak usah dicari, V, potongnya. Harus dicari, kakakku tersayang. Udah ah. Kakak gak ngasih solusi. Udah kelas 3, bentar lagi ujian. Masih aja bingung mau ngambil jurusan apa. Karena itu guru BK tanya cita-cita. Keluhku sebal. Hahaha, nggak sulit kok, V. Kamu aja yang bikin sulit. Kenapa sih? Dulu aku ingin banget jadi guru, teriakku dengan nada frustasi. Masalah profesi saja bisa bikin kamu stres, V. Kak, aku menghela napas panjang. Harus nyari di Google ya, Kak, kelebihan jadi seorang guru. Sontak Kak Ruri terbahak-bahak. Jawaban itu ada pada diri kamu sendiri. Kalau kamu gak nemuin, cari dong. Tanyakan pada teman-temanmu, apa sih kelebihan seorang guru? Kalau menurutmu sendiri gimana? Gak ada. Guru itu berangkat, ngajar, pulang, selesai. Kak Ruri tertawa terbahak-bahak. Jangan-jangan kamu mikir pekerjaan kakak sebagai fotografer cuma foto-foto doang gitu? Pikiranmu pendek sekali, V. Udah capek ngomong sama anak kecil. Mau kuliah. Cerita selanjutnya. Kelebihan jadi guru, V. Seru sahabatku Angel sewaktu aku menceritakan cita-citaku tersebut pada ketiga sahabatku. Menurutku ya, guru itu pekerjaan monoton. Berangkat, ngajar, pulang, gak ada asik-asiknya. Seru sahabatku Vita. Gajinya juga dikit, V. Tambah Angel. Gak sebanyak bos-bos di perusahaan. Ia tersenyum menggoda sambil mengaduk jus stroberinya. Tapi menurutku ya, meskipun guru gajinya dikit, tapi dapat banyak pahala. Seru Erin dengan senyum mereka. Iya sih, tapi kalau ngajarnya kayak Bu Surti malah dapat dosa dong. Seru Vita dan sontak disambut gelak tawa dari kami berempat. Bu Surti itu kepaksa jadi guru, tambah Angel. Ulangan dijadiin PR, kerjaannya di kelas cuma presentasi, ngerjain LKS. Hahaha, tambah Erin. Hei, dia itu guru kita tahu, jangan kualat, seruku di sela-sela tawa. Asik juga sih sebenarnya, kita nggak perlu mikir pelajaran. Bu Surti juga murah nilai, tapi dia nggak ngasih kita ilmu sama sekali. Layaknya sebuah telur yang nggak ada kuningnya, ujar Angel. Yap, terserah kamu aja sih, V, kalau mau jadi guru. Kalau bisa, kamu harus lebih baik dari Pak Edi. Udah Pak Edi itu ngajarnya enak, nggak banyak PR, murid-murid jadi paham, nggak pelit nilai lagi. Seru Erin antusias. Kalau menurutku ya, nilai itu tergantung pendirian masing-masing guru. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu baik. Kalau terlalu pelit, murid bakal benci sama kita. Kalau terlalu baik, murid malah nyepelin kita. Tambah Vita. Kamu kan udah jadi murid nih, harusnya kalau mau jadi guru kamu tahu kriteria seperti apa guru yang baik. Tambah Erin. Nah, jadi cerita ini masuk pada tahap komplikasi karena di sini sudah ada beberapa pendapat dari teman-temannya V tentang sosok guru atau kelebihan kekurangan guru yang membuat V jadi berpikir ya mengenai alasannya kenapa memilih menjadi guru. Selanjutnya ceritanya ini Hei, seruku dan Vita menghentikan perdebatan dua insan ini. Angel, Erin, udah susah nyatui pendirian yang sama-sama kuat. Seruku menengahi mereka. Angel menghela napas kesal. V, kalau kamu jadi guru ngajarin yang benar, sampai murid-muridmu benar-benar paham. Jangan sampai mereka nyontek ataupun ngepek, seru Angel. Aku nggak mau keturunanku lebih buruk dari aku. V, bilangin juga sama murid-murid nanti, kalau ulangan sejarah sama PKN jangan ngepek. Otak manusia itu hebat, dipergunain tuh buat menghafal. Manusia itu bisa menghafal satu buku sekaligus. Cuma manusianya aja yang malas, seru Erin tak mau kalah. V, jadi guru jangan galak ya, kata Vita dengan senyum mereka. Pasti aku bakal jadi guru yang baik agar bangsa Indonesia bisa berubah. Aku mengangguk mantap. Tunas-tunas muda bangsa Indonesia, aku akan menunjukkanmu jalan yang benar agar Indonesia tak terpuruk lagi seperti ini. Ini masih tahap komplikasi. Disinilah masalah-masalah yang dihadapi di atas mulai menuju kepada
suatu penyelesaian atau solusi. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Dear Diary, tadi ada sebuah kejadian besar di hidupku. Entah kenapa aku mendapat alasan kenapa dulu aku ingin menjadi seorang guru. Aku ingat, secara tiba-tiba berangkat ngajar pulang yang kita bilang monoton sebenarnya itu adalah hal yang simple, gak ribet. Jadi aku punya banyak waktu luang buat keluarga atau ngelakuin hal-hal bermanfaat lainnya. Gaji dikit yang Angel bilang itu adalah sebuah kesederhanaan yang aku impikan sejak kecil agar tak menjadi manusia tamak yang melupakan Tuhan. Aku juga ingin mengamalkan ilmu yang telah kuterima, membagi pengalamanku dan mengajarin murid-muridku tentang agama. Lewat profesi guru aku bisa berdakwah, pelan-pelan kuubah anak Indonesia ke jalan yang lebih baik. Seperti yang Erin bilang, sekolah itu bukan untuk menambah dosa, tetapi menuntut ilmu agar mendapat pahala dan bisa mengamalkannya. Aku juga ingin membangun karakter bangsa Indonesia. Kejujuran itulah kunci utama. Aku harus menciptakan cara supaya murid-muridku menjadi manusia yang jujur. Tidak urakan lalu mencari bocoran kemana-mana. Seperti yang Vita bilang, 3 perkara yang kita tinggalkan saat meninggal dunia itu ilmu yang bermanfaat. Aku yakin ilmuku pasti mengalir, diamalkan, dan akan memberikan pahala di setiap alirannya. Aku juga tidak mau menjadi guru seperti Bu Narti yang disepelekan oleh murid-muridnya. Aku ingin membuat murid-muridku benar-benar paham apa yang aku sampaikan. Membuat mereka paham, percaya diri untuk bertanya, tertawa oleh lelucon-leluconku, tidak tengok kanan kiri bawah saat ulangan, mendapat hasil sesuai usaha dan doa. Memang sih, kalau anak Indonesia bisa menjadi seperti itu, mungkin Indonesia bisa menjadi negara maju. Tapi aku tahu semua itu butuh usaha dan doa. Karena itu, aku akan menyusun strategi mulai dari sekarang. Belajar dengan giat, selalu berdoa agar diberi kemudahan. And do the best for all. Belajar jadi ibu yang baik dari mengajar, meningkatkan mutu pendidikan yang kian terpuruk, memberi motivasi untuk membangun karakter bangsa ke arah yang lebih baik. Jadikan bangsa Indonesia bangsa yang jujur. Dear, sepertiga hari yang dihabiskan anak-anak Indonesia adalah di sekolah. Jadi, intinya sekolah itu membangun karakter mereka selain ajaran orang tua. Jadi guru yang baik untuk anak-anak bangsa. V bisa. V, fight, fight, fight. Jangan cabangkan cita-citamu lagi. Jangan jadi bocah ababil, dewasalah. Ntar lagi mau kuliah. Gak boleh kayak anak kecil. Yes, fight. Be the best teacher for Indonesian. Guru itulah cita-citaku. V. Ya, ini adalah tahap resolusi di mana dia sudah menemukan solusi atau penyelesaian mengenai masalah mengapa dia memilih cita-citanya menjadi guru yang telah ia cita-citakan sejak kecil. Dan akhirnya dia bertekad untuk benar-benar menjadi seorang guru dan itu adalah tujuannya, cita-citanya hanya satu, yaitu menjadi guru. Nah, begitulah cara kita menentukan struktur-struktur dari sebuah teks cerita pendek. Demikian